Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Edi Baskoro, selamat jumpa lagi di MA4152. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dimensi matriks dari suatu graf pohon. Slater, Harari, dan Melter adalah orang yang pertama kali menunjukkan bahwa dimensi metrik dari suatu graf pohon hanya bergantung pada struktur dari daun-daunnya. Mereka memberikan formula secara eksplisit dari dimensi metrik graf pohon secara umum. Pada video kali ini, saya akan berikan bukti yang disajikan oleh Slater pada tahun 75 tentang dimensi matriks dari graf pohon secara umum. Dan bukti ini cukup panjang, maka saya akan berikan dalam dua video pembelajaran. Baik, kita akan mulai dengan bagian yang pertama, diawali dengan review tentang peristilahan pada graf pohon yang kita perlukan. Misalkan T adalah suatu graf pohon seperti ini, yaitu graf yang terhubung dan tidak punya siklus di dalamnya. Yang kita sebut dengan titik ujung dari graf pohon adalah titik-titik yang berderajat 1 ya. Sebagai contoh, ini ada titik U, S, T, dan titik yang ada pada lingkaran hijau ini adalah titik ujung dari graf pohon. Kemudian cabang pada titik V adalah subgraf atau sub pohon yang maksimal ya, yang memuat titik V sebagai titik ujungnya ya. Sebagai contoh, kalau saya punya titik V di sini, maka cabangnya ada 4, sebanyak derajatnya ya. Yaitu yang pertama, ini cabang yang pertama, ini adalah cabang yang kedua, ini adalah cabang yang ketiga, dan satu lagi ini cabang yang sangat besar ya. Jumlah titiknya paling banyak. Ini adalah cabang yang keempat, sesuai dengan banyaknya derajat pada titik tersebut ya. Kemudian cabang itu kita katakan sebagai cabang lintasan pada titik V bila berbentuk lintasan dan titik V-nya derajatnya sama dengan 3 ya. Sebagai contoh, ini adalah cabang lintasan, ini adalah cabang lintasan, dan ini adalah cabang lintasan ya. Akan tetapi ya, misalnya yang bukan cabang lintasan itu adalah ini misalnya ya, ini bukan cabang lintasan ya. Oke, karena bukan berbentuk pohon pada titik Z ya, misalnya. Oke, kemudian apa yang kita sebut ekor adalah lintasan B minus V ya. Ini sebagai contohnya ya. Kalau cabang lintasan pada V itu adalah memuat V sebagai titik ujung, namun ekornya itu adalah ini saja ya. Ini adalah ekornya yang lain, ini ada ekor yang lain, dan seterusnya ya. Kemudian, apa yang kita sebut dengan titik stem adalah titik V itu sendiri ya, yang mempunyai cabang lintasan tadi itu kita sebut titik stem ya. Jadi ini adalah titik stem, ini adalah titik stem, ini adalah titik stem mempunyai cabang lintasan yaitu ini hanya satu buah. Ini adalah titik stem mempunyai cabang lintasan ada 2. Ini titik stem, akan tetapi Z ini bukan titik stem ya. Kemudian yang kita sebut dengan daun di sini, nah ini pengertian yang sangat penting ya, yang kita akan gunakan nanti pada pembuktian dimensi metrik dari graf pohon, yaitu subdivisi dari graf bintang yang ada pada pohon tersebut. Ini adalah graf bintang kan ya, ingat ya, notasi dari graf bintang K1M ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah daun yang pertama dari graf pohon ini, ya, pohon T ini. Kemudian ini adalah daun yang mempunyai stem titik ini, ya. Kemudian ini juga adalah daun, ini daun, ya, dengan satu cabang lintasan, dan ini adalah daun dengan 2 cabang lintasan, ya. Kalau yang pertama tadi adalah daun dengan 3 cabang lintasan, ya. Satu lagi ini adalah daun juga yang mempunyai hanya 1 cabang lintasan. Oke, jadi ini beberapa peristilahan yang kita akan gunakan nanti dalam pembuktian dimensi metrik dari graf pohon.
Berikutnya, pada slide ini saya tampilkan 4 pohon yang dibangun ya dari 5 daun dengan struktur yang sama. Kita lihat di sini sama-sama ada 5 daun ya. Yang pertama berpusat atau punya stem di titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E ya. Bentuknya sama semuanya di setiap pohon yang ada di sini ya. Stem A ya mempunyai daun seperti ini bentuknya ya. Kita lihat semuanya ada daun yang serupa ya pada titik stem A. Kemudian stem B juga sama, C, D, dan E. Yang berbeda ya atau yang membedakan hanyalah bagaimana kita menghubungkan ya antara titik-titik stem yang ada pada daun tersebut ya. Nah, sehingga yang kita peroleh 4 pohon yang mempunyai struktur yang berbeda ya. Kita akan lihat nanti bahwasanya keempat pohon ini mempunyai dimensi matriks yang sama ya. Karena tersusun oleh 5 daun dengan struktur yang sama. Mudah ditunjukkan bahwasanya lema berikut ini selalu benar, yaitu di setiap pohon T yang bukan lintasan, senantiasa terdapat satu titik yang mempunyai jumlah cabang lintasan sebanyak derajatnya, atau terdapat sedikitnya 2 titik yang masing-masing mempunyai cabang lintasan sejumlah derajat titiknya dikurangi 1. Kondisi yang pertama dipenuhi pohon seperti pada gambar A. Kondisi yang kedua itu dipenuhi oleh salah satunya pohon yang digambarkan pada bagian B. Selanjutnya, teorema berikut akan senantiasa berlaku, yakni kalau saya mempunyai graf G dan titik V itu ada pada graf G, kalau saya kurangkan titik V ini dari graf G, dan katakanlah graf G minus V ini akan memiliki D komponen, maka dari D komponen tersebut ada sedikitnya D minus 1 komponen yang memiliki suatu titik di S, ya, di mana S adalah himpunan pembeda dari G. Dan bila ada satu komponen di G ini yang tidak memiliki titik di S, maka komponen itu ya, akan berbentuk lintasan. Ya. Jadi ada 2 hal di sini, ya, dan ini saya ilustrasikan bahwasanya komponen-komponen yang memiliki titik di S adalah komponen yang memiliki titik-titik merah. Sedangkan komponen yang tidak memiliki titik di S itu adalah komponen yang tidak memiliki titik merah seperti komponen ini. Baik, kita sama-sama menyimak buktinya teorema tadi ya. Yang pertama, misalkan VI itu adalah anggota dari komponen KI dan VI itu adalah titik yang berhubungan dengan titik V yang kita ambil tadi dari G ya. Dan ini berlaku untuk setiap I dari 1 sampai D. Kemudian jika dua komponen di G minus V ini tidak memiliki suatu titik di S, misalkan saja CI dan CJ itu yang tidak mempunyai titik di S, maka titik VI dan VJ itu akan mempunyai koordinat yang sama terhadap S, ya. Karena tidak bisa dibedakan ya oleh titik-titik yang ada di S. Jadi kontradiksi ya. Sehingga tidak boleh ada 2 atau lebih komponen di G minus V ya yang tidak mempunyai suatu titik di S. Sekarang kita akan lihat kalau ada satu saja komponen di G minus V yang tidak memiliki titik di S ya, katakanlah CI ini yang tidak mempunyai titik di S, dan jika ada 2 titik
DCI yang mempunyai jarak sama terhadap V, ya, maka kedua titik tersebut akan memiliki koordinat yang sama, ya, terhadap referensi S, ya. Dengan demikian kontradiksi, ya. Sehingga tidak boleh ada dua titik, ya, DCI ini yang mempunyai jarak sama terhadap V, ya. Dengan demikian jarak 1 dari V hanya ada 1 buah, jarak 2 dari V hanya ada 1 buah juga, ya, dan seterusnya, sehingga bentuk dari graf yang diinduksi oleh CI itu adalah lintasan, ya. Dengan demikian, saya sudah membuktikan dua hal pada teorema tadi, ya. Yang pertama adalah sedikitnya D-1 komponen di graf G-V yang memiliki suatu titik di S, ya. Dan bila ada satu komponen yang tidak memiliki titik di S, maka komponen tersebut berbentuk lintasan. Baik, saya kira itu dulu yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan kita akan lanjutkan bukti tentang dimensi matriks graf pohon pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.